Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Arya Sabrani, merupakan siswa SMA Negeri 1 Dompu. Dan saya saat ini berada di kelas 11-6 Sen 1. Dan pada video kali ini izinkan saya untuk membahas imunisasi dasar program lengkap, yang dimana tugas ini merupakan tugas yang telah diberikan oleh guru biologi saya, yakni Ibu Satriana Daryati SPD. Nah teman-teman, sebelumnya tugas ini telah diberikan oleh Ibu Biologi bahwa tugas ini memang udah saya rancang dalam bentuk makalah. Tapi karena adanya change arahan yang langsung diinformasikan oleh guru tersebut bahwa tugas makalah akan di-change menjadi tugas video. Dan tanpa lama-lama, mari saja kita bahas tentang imunisasi dasar program ini teman-teman. Simak baik-baik videonya. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama, pengertian imunisasi dasar ini. Yang kedua adalah sasaran dan pemberian jenis vaksin. Yang ketiga, manfaat. Yang keempat, implementasi program dasar imunisasi ini. Yang keenam, tantangan dalam penyelenggaraan program imunisasi dasar lengkap ini teman-teman. Baik, yang pertama ialah pengertian dari imunisasi dasar lengkap. Nah, teman-teman, imunisasi merupakan upaya pemerintah dalam memberikan vaksin kepada para masyarakat dengan tujuan untuk mencegah penyakit menular. Nah, satu-satunya cara untuk mencegah penyakit menular adalah untuk memberikan vaksin kepada masyarakat, teman-teman. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, imunisasi dasar dikatakan lengkap jika anak telah menerima semua dosis vaksin yang ditentukan sesuai dengan jadwal usia. Dari sisi biologi, pemberian vaksin bekerja dengan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi terhadap antigen tertentu dari penyakit, sehingga ketika tubuh terpapar penyakit tersebut nantinya, sistem kekebalan dapat dengan cepat melawan infeksi. Nah, yang kedua ialah landasan hukum dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017. Ada beberapa pasal yang telah disampaikan dalam menteri ini. Yang pertama ialah Pasal 1. Pasal 1 mendefinisikan istilah-istilah terkait imunisasi seperti vaksin, imunisasi dasar, kemudian imunisasi lanjutan, dan kejadian ikutan pasca imunisasi. Kemudian selanjutnya adalah Pasal 3 menetapkan tujuan penyelenggaraan imunisasi, yaitu melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit menular yang dapat dijaga dengan vaksin, teman-teman, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Kemudian adalah Pasal 5 mengatur jenis-jenis vaksin yang termasuk dalam program imunisasi nasional, baik imunisasi dasar maupun lanjutan. Nah teman-teman, kemudian yang ketiga kita akan masuk dalam jenis vaksin dalam program imunisasi dasar lengkap. Yang pertama ialah vaksin BCG atau kepanjangannya adalah Bacillus calmette-guerin. Digunakan untuk mencegah tuberkulosis, terutama bentuk paru dan menyebar ke dalam otak. Vaksin ini mengandung bakteri tuberkulosis yang telah dilemahkan sehingga tidak dapat menyebabkan penyakit, namun dapat merangsang sistem kekebalan tubuh. Kemudian yaitu kedua adalah vaksin hepatitis B, digunakan untuk mencegah infeksi virus hepatitis B yang dapat menyebabkan penyakit hati kronis, sirosis, dan kanker hati. Vaksin ini dibuat dari bagian protein permukaan virus hepatitis B, teman-teman. Dan yang ketiga ialah virus polio, digunakan untuk mencegah penyakit polio yang dapat menyebabkan lumpuh permanen, teman-teman. Terdapat jenis vaksin polio yaitu vaksin polio oral dan vaksin polio suntikan. Nah, dan yang keempat adalah vaksin DPT Hib, digunakan untuk mencegah difteri, pertusis, batuk rejan, tetanus, kram kejang, hepatitis B, dan infeksi bakteri Haemophilus influenzae tipe B yang dapat menyebabkan meningitis dan pneumonia, teman-teman. Vaksin ini merupakan vaksin kombinasi yang mengandung antigen dari berbagai penyakit sekaligus. Dan yang kelima ialah vaksin campak, digunakan untuk mencegah penyakit campak yang dapat menyebabkan komplikasi seperti pneumonia, enfesalitis, dan bahkan kematian. Vaksin ini mengandung virus dampak yang telah dilemahkan, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah sasaran dan jadwal pemberian vaksin kepada masyarakat. Yang pertama adalah sasaran utama program imunisasi dasar lengkap adalah anak-anak dari lahir hingga usia dewasa. Selain itu, program ini juga dapat diberikan kepada ibu hamil dan orang dewasa dalam kondisi tertentu sesuai dengan anjuran dokter, terutama mereka yang berisiko tinggi terkena penyakit tersebut. Nah, kemudian ada pula jadwal pemberian vaksin, teman-teman. Hari lahir.
vaksin BCG, dan vaksin hepatitis B dosis 1. Dan kemudian usia 2 bulan. Nah, usia 2 bulan itu jatuhnya vaksin polio dosis 1, vaksin DPT HIB dosis 1. Dan kemudian usia 3 bulan jatuhnya vaksin polio dosis 2 dan vaksin DPD HIB dosis 2. Kemudian usia 4 bulan jatuhnya vaksin polio dosis 3 dan vaksin DPD HIB dosis 3. Dan yang keempat itu usia 9 bulan jatuhnya pada vaksin campak dosis 1, dan usia 5 tahun itu jatuhnya pada vaksin DPT dosis penguat. Kemudian yang selanjutnya adalah implementasi program dasar imunisasi lengkap, teman-teman. Nah, implementasi program imunisasi dasar lengkap di Indonesia dilakukan secara terpadu melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu perencanaan. Kementerian Kesehatan menyusun rencana nasional program imunisasi tiap tahun yang kemudian diikuti oleh pemerintah daerah termasuk pemerintah kabupaten ataupun kota untuk menyusun rencana sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, teman-teman. Dan yang kedua adalah penyediaan vaksin. Vaksin disediakan secara gratis oleh pemerintah pusat dan didistribusikan ke seluruh wilayah melalui sistem rantai dingin untuk menjaga kualitas vaksin. Di Dompu, distribusi vaksin dilakukan ke puskesmas setiap kecamatan sebelum diberikan ke posyandu. Dan yang ketiga adalah pelayanan imunisasi. Pelayanan diberikan di fasilitas seperti puskesmas, rumah sakit, posyandu, dan kegiatan imunisasi keliling di daerah terpencil. Dan di Dompu, posyandu menjadi sarana utama pelayanan imunisasi bagi masyarakat di pedesaan. Yang keempat adalah penyuluhan dan promosi. Dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi melalui berbagai saluran seperti media massa, langsung di masyarakat, dan kerjasama dengan tokoh masyarakat. Di Dompu, penyuluhan sering dilakukan melalui acara desa atau pertemuan masyarakat, teman-teman. Dan yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Dilakukan pemantauan terhadap cakupan imunisasi, keamanan vaksin, dan kejadian ikutan pasca imunisasi. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas program, baik di tingkat nasional maupun di daerah, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah manfaat program imunisasi dasar lengkap bagi masyarakat maupun individu, teman-teman. Yang pertama adalah melindungi tubuh dari penyakit menular yang dapat menyebabkan komplikasi serius atau penyakit yang serius, teman-teman. Nah, jika tidak diberikan vaksin secara tepat dan cepat, maka penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu akan sangat cepat untuk merespon dan akan menyerang sistem kekebalan tubuh kita, teman-teman. Dan yang kedua adalah membangun kekebalan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit sesuai dengan mekanisme kerja sistem kekebalan yang telah dipelajari dalam mata pelajaran biologi, teman-teman. Dan yang ketiga adalah mengurangi risiko terkena penyakit pada masa dewasa akibat infeksi pada masa anak-anak. Kemudian ada pula manfaat bagi masyarakat, teman-teman. Yang pertama adalah membangun kekebalan kelompok yang melindungi orang yang tidak dapat diimunisasikan seperti bayi tamu muda atau orang dengan sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah. Yang kedua adalah mengurangi penyebaran penyakit menular di masyarakat sehingga membantu menerapkan lingkungan yang lebih sehat. Kemudian yang selanjutnya adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular sehingga meningkatkan indeks kesehatan nasional, meningkatkan harapan hidup masyarakat, atau mendukung pembangunan nasional dengan memiliki generasi yang sehat dan produktif. Kemudian yang terakhir adalah tantangan dalam penyelenggaraan imunisasi dasar program lengkap, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tantangan yang memang dilakukan saat program imunisasi ini berjalan. Yang pertama adalah aksesibilitas pelayanan. Di daerah terpencil atau dengan kondisi geografis yang sangat sulit seperti daerah pegunungan di Dompu, sulitnya mencapai sasaran imunisasi karena kurangnya fasilitas kesehatan dan transportasi yang terbatas. Yang kedua adalah kesadaran dan sikap masyarakat. Nah, ini nih yang paling saya bingungkan. Kenapa, teman-teman? Karena masih banyak sekali masyarakat yang tidak bisa mempercayai bahwa vaksin ini dapat mencegah penyakit menular. Contohnya, vaksin COVID-19. Nah, banyak yang bilang bahwa vaksin COVID-19 itu dapat menyebabkan kematian, dapat menyebabkan diare, demam, dan lain sebagainya. Dan karena berita hoax tersebut, jadi akan tersebar kemana-mana berita tersebut bahwa vaksin COVID-19 dapat menyebabkan kematian, tapi secara faktanya bahwa berita tersebut dinyatakan hoax, teman-teman, karena secara fakta pun saat ini belum ada berita yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 dapat menyebabkan kematian. Dan yang ketiga adalah
penyediaan dan distribusi vaksin. Nah, terkadang dana ataupun pasokan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk mendistribusikannya ke seluruh wilayah Dompu itu tidak dapat terbagi secara rata, karena biasanya yang dapat menerima imunisasi ini hanyalah bagian-bagian yang sekiranya ada di tengah-tengah kota. Nah, kalau misalkan imunisasi ini ada di pegunungan ataupun pedesaan kecil, itu sangat susah untuk dijangkau, teman-teman. Dan yang terakhir adalah anggaran. Keterbatasan anggaran di tingkat daerah menyebabkan pelaksanaan program ini optimal, terutama dalam penyediaan alat pelengkap dan transportasi. Biasanya mungkin karena anggarannya ini kurang, jadi terkadang sangat susah untuk diberikan imunisasi ini secara langsung kepada masyarakat. Dan terbatasnya anggaran ini juga membuat para masyarakat tidak bisa langsung ke TKP untuk menerima vaksin tersebut, teman-teman. Baik teman-teman, dari pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, ada beberapa kesimpulan dasar yang saya ingin jelaskan, teman-teman. Yang pertama adalah kesimpulan. Program imunisasi dasar lengkap adalah serangkaian pemberian vaksin yang diberikan kepada anak-anak sejak lahir hingga usia tertentu untuk melindungi mereka dari penyakit yang menular yang dapat dicegah dengan vaksin. Kemudian, dengan mekanisme kerja yang terkait dengan sistem kekebalan tubuh seperti yang dipelajari pada mata pelajaran biologi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Guru, itu Ibu Satriana Trianti SPD. Dan ada juga saran bagi saya dalam program imunisasi dasar lengkap ini, teman-teman. Yang pertama, bagi pemerintah daerah Kabupaten Dompu, saran saya adalah meningkatkan kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan kampanye penyuluhan tentang imunisasi melalui media sosial dan radio lokal, serta menanggapi informasi salah yang beredar dengan cepat dan akurat. Yang kedua adalah bagi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bagi saya, mengembangkan sistem pemantauan dan pelacakan anak yang perlu mendapatkan imunisasi, termasuk bagi masyarakat yang sering berpindah tempat tinggal. Dan yang terakhir adalah memberikan pelatihan berkelanjutan kepada petugas kesehatan tentang bagaimana cara pemakaian imunisasi dasar lengkap kepada masyarakat. Penanganan efek samping dan cara berkomunikasi dengan masyarakat itu sangat diperlukan, teman-teman semuanya. Baik teman-teman, sekian penjelasan tentang imunisasi dasar program ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat dipahami oleh teman-teman dan bisa menyangkut di otak kalian. Dan ini saja yang saya bisa bahas. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Guru saya, Ibu Satriana Trianti, yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa memberikan tugas video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.